ini saya akan membahas soal-soal tentang translasi atau pergeseran. Soal yang pertama, titik A ditranslasikan oleh T sama dengan 5 negatif 2, menghasilkan titik A aksen atau bayangannya menjadi 3,1. Yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik A. Ya, jadi yang ditanya itu adalah koordinat titik A. Jadi nanti cara menjawabnya, kita ingat rumus untuk mencari translasi itu, mencari bayangan translasi itu adalah seperti ini. Ini adalah rumus awalnya. Ini sama dengan XY ditambah dengan AB. Ya, AB itu adalah translasinya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah rumus awalnya. Nah, kemudian kita lihat ini yang ditanya adalah koordinat titik A-nya. Maka yang ditanya itu berapakah nilai XY ini ya? Berapakah nilai XY ini? Ya, jadi dari rumus ini kan bisa kita balik jadi seperti ini. Kita pindahkan ruas seperti ini dulu ya. Berarti ini X aksen, Y aksen, ini untuk bayangannya. Pindah ruaskan ini berarti translasinya kita pindah ruaskan menjadi negatif AB sama dengan X, Y. Nah, jadi seperti ini ya. Atau bisa kita balik menjadi seperti ini. Boleh dibalik dulu. XY sama dengan X aksen, Y aksen dikurang dengan translasinya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Maka ini sama dengan A aksennya berarti untuk X sama dengan 3, Y aksennya sama dengan 1. Kemudian dikurang dengan A-nya, translasinya ini 5, B-nya ini negatif 2. Nah, maka ini sama dengan 3 dikurang 5, berarti ini hasilnya negatif 2. 1 dikurang negatif 2 ya, ini menjadi plus 1 plus 2 menjadi 3 ya, maka kita peroleh A sama dengan, ya, kita peroleh koordinat titik A ini sama dengan negatif 2,3 seperti ini. Untuk soal kedua, jika diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 0,2, B negatif 1,0, C negatif 3,4, segitiga ABC ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jika koordinat titik A aksen sama dengan 4, negatif 4, maka koordinat B aksen dan C aksen berturut-turut adalah, ya, jadi nanti yang diketahui seperti ini, berarti cara menjawabnya adalah seperti ini. Yang diketahui itu adalah yang A ya, ini A, translasinya sudah ada. Oh, translasi yang mau kita cari yang sudah ada itu adalah bayangannya. Maka kita kan rumus awalnya ini seperti ini nih. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah dengan A, B. Nah, ini kita misalkan titik A, ini untuk A, yang ini A aksen, maka yang ini adalah A dan ini adalah translasi ya. Jadi kita masukkan saja, berarti A aksen ini ya, berarti ini A aksen sama dengan A ditambah dengan translasi. Nah, kemudian yang ditanya itu kan adalah translasinya. Berapakah translasinya? Maka kita pindah ruaskan dulu ini. A aksen negatif A sama dengan translasi. Atau bisa kita tulis translasi sama dengan A aksen dikurang dengan A. Nah, jadi ini A aksennya kan katanya sama dengan 4, negatif 4. Bisa kita buat seperti ini ya, 4 negatif 4. Kemudian A-nya sama dengan 0,2. Nah, jadi dari sini bisa kita cari berapakah nanti translasinya. Sehingga bisa kita gunakan untuk mengerjakan mencari bayangan
titik B dan bayangan titik C. Ya, berarti ini hasilnya 4 dikurang 0 itu 4. Negatif 4 dikurang 2 itu hasilnya negatif 6. Seperti ini. Ya, maka kita peroleh translasi sama dengan 4 negatif 6. Nih. Nah, dari ini translasinya sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari koordinat B aksen ya. Berarti bayangannya bisa kita cari. Dari sesuai ini tadi, sesuai dengan rumus kita tadi, kalau dia A aksen sama dengan A ditambah T, berarti kalau dia sekarang B, maka B aksen sama dengan B ditambah dengan T, seperti itu ya. Yang dicari adalah B aksen, ini benar nih, yang dicari adalah B aksen. Maka B aksen sama dengan rumusnya udah benar, tinggal masukkan saja angka-angkanya. B, koordinat titik B negatif 1, negatif 1,0. Kita buat seperti ini, ditambah dengan translasinya, kita peroleh tadi translasinya sama dengan 4 negatif 6 ya. Berarti kita tambahkan dengan 4 negatif 6 seperti ini. Nah, ini maka kita peroleh sama dengan negatif 1 ditambah 4 itu 3, 0 ditambah negatif 6 itu adalah negatif 6. Maka kita peroleh koordinat B aksennya sama dengan 3 negatif 6. Oke, bisa kita tulis seperti ini. B aksen sama dengan 3 negatif 6. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yang ditanya adalah C aksennya. Berarti ini C aksen sama dengan C ditambah dengan translasi. C-nya udah diketahui negatif 3,4. Kita buat ke bawah, maaf ini. Ya, ini sama dengan negatif 34 ditambah dengan translasinya. Tadi kita gunakan yang tadi udah dicari. 4 negatif 6. Berarti ini kalau kita jumlahkan, maka ini hasilnya sama dengan negatif 1 ditambah 4 itu positif 1, 4 ditambah negatif 6 itu negatif 2. Oke, maka kita peroleh C aksen sama dengan 1, negatif 2 ya. Jadi seperti ini dalam mengerjakan soal yang bentuknya dalam bentuk segitiga. Soal yang ketiga, persamaan hasil translasi garis 2x dikurang 3y sama dengan negatif 4 oleh translasi 1 negatif 2 itu adalah. Nah, ini seperti yang dicontoh tadi, ini udah dijelaskan. Berarti kalau soalnya dalam bentuk seperti ini adalah yang dicari adalah transformasi garis ya. Maka kita cari dulu X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah dengan AB. Nah, ini kan tadi udah kita ketahui X aksennya, X aksen Y aksennya ini sama dengan, gantikan dulu translasinya menjadi 1 negatif 2. Kemudian kita jumlahkan dulu ini X plus 1 Y plus dikali negatif berarti negatif 2. Kita peroleh X aksen Y aksen ya. Jadi X aksen sama dengan X plus 1, pindah ruaskan ya, berarti X aksen negatif 1 sama dengan X, maka ini bisa kita buat menjadi X sama dengan X aksen dikurang 1. Nah, kemudian yang ini Y aksen sama dengan Y negatif 2, Y dikurang 2. Maka ini Y aksen ditambah 2 ya, pindah ruas sama dengan Y. Dan ini bisa kita buat lagi menjadi Y sama dengan Y aksen ditambah 2. Maka ini yang kita butuhkan ya, Y dan Y ini yang kita butuhkan untuk menggantikan ke dalam persamaan garisnya. Nah, langsung saja dari sini kan kita peroleh 2x negatif 3y sama dengan negatif 4 ya. 2x dikurang 3y sama dengan negatif 4 nih. Jadi kita gantikan 2, x nya kita gantikan dengan x aksen negatif 1 ya.
X aksennya nggak usah ditulis, aksennya nggak usah ditulis, tulis saja X, berarti X dikurang 1 dikurang dengan 3 ya, Y-nya kita ganti dengan Y ditambah 2 ya, aksennya nggak usah kita buat, sama dengan negatif 4. Nah sampai sini dikalikan kayak gini ya, 2X dikurang 2 kalikan juga ini min negatif 3Y, negatif 3 kali 2 6 sama dengan negatif 4. Nah sampai sini kita susun ya, 2X negatif 3Y, negatif 2, negatif 6, negatif 8. Negatif 8 sama dengan negatif 4. Nah, sampai sini ini kita buat lagi 2X negatif 3Y. Boleh kita pindah ruaskan ke sana. Negatif 8 berarti ini pindah ruas menjadi plus 8. Ya, 2X min 3Y sama dengan 4. Ya, boleh seperti ini. Atau nanti boleh juga, boleh Bu seperti ini, boleh nih kita buat seperti ini, atau 2X negatif 3Y pindah ruaskan negatif 4 sama dengan 0. Boleh juga seperti ini ya, kalau mau membuat sama dengannya menjadi sama dengan 0 seperti itu. Soal yang keempat, jika diketahui koordinat bayangan P negatif 5, negatif 3 oleh translasinya AB, jadi translasinya itu baru diketahui A dan B. Ya, jadi hasil bayangannya adalah P aksen negatif 4, negatif 1. Bayangan garis X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0 oleh translasi adalah. Nah, dari soal ini, maka langkah pertama yang harus kita cari itu adalah berapakah translasinya. Ya, jadi kita cari dulu T-nya berapa, baru kita kerjakan nanti masukkan untuk mencari berapakah bayangan garisnya. Ya, jadi ini adalah contoh untuk translasi campuran ya, dari titik dan garis. Nah, jadi mengerjakannya ini tetap kita cari dulu translasinya, karena ini P, tetap diingat rumus awal kita adalah seperti ini ya. Ya, jadi inilah kunci awalnya untuk mengerjakan nanti soal-soal translasi. Nah, tinggalkan kita ini tadi ini adalah P aksen, yang ini adalah P, dan yang ini adalah translasi. Nah, bisa kita misalkan ini menjadi P aksen sama dengan P ditambah dengan T. Sementara yang mau dicari itu adalah T-nya. Berarti ini pindah ruaskan ya, sama dengan T. Boleh ini T kita buat pindahkan ke depan sama dengan P aksen dikurang dengan P. Kita masukkan lagi ke sini P aksen. P aksennya sama dengan negatif 5, negatif 3 dikurang dengan P. P-nya salah ya, P aksennya itu ini kebalik, maaf. Nah, ini kita ganti dulu, ini kita ganti dulu. Oke. P aksennya itu kita peroleh negatif 4, negatif 1. Berarti negatif 4, negatif 1. Kemudian dikurang dengan P-nya itu negatif 5, negatif 3. Seperti ini ya. Nah, maka ini kita peroleh sama dengan negatif 5 dikurang negatif 4 dikurang negatif 5. Berarti negatif negatif plus, hasilnya adalah 1. Yang ini negatif 1 dikurang dengan negatif 3 ya. Ini negatif negatif menjadi plus. Negatif 1 plus 3 itu hasilnya 2. Maka kita peroleh translasi kita itu sama dengan 1 dan 2 ya. Jadi kita peroleh translasinya sama dengan 1 dan 2. Nah, dari sini baru bisa kita kerjakan. Kita kerjakan dengan mencari bayangan garis. Lihat ini langkah cepat dalam mengerjakannya. X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Ya, kalau tadi ingat ya, ingat kalau mencari bayangan garis itu harus kita mencari inverse-nya dulu, X aksennya dulu. Ya, X aksennya atau nanti Y aksennya. Baru bisa nanti kita masukkan ke dalam
persamaan garisnya. Nah, perhatikan saja ini langkah cepatnya. Kalau dia di sini positif 1, di sini positif 1, maka kita gantikan berarti di sini menjadi X min 1, seperti itu. Ya, tapi kalau di sini nanti negatif 1, maka di sini menjadi positif. Ya, jadi kebalikannya. Ditambah dengan 2 Y-nya lihat, Y-nya 2 berarti negatif 2, berarti di sini kita gantikan Y negatif 2 negatif 6 sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini langkah cepat dalam mengerjakan bayangan garis untuk translasi ya. Kita tinggal kerjakan, berarti ini X negatif X dikurang 1 ditambah 2Y plus kali negatif, berarti ini negatif 4 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti ini X plus 2Y negatif 1, negatif 4, negatif 5, negatif 6, itu hasilnya negatif 10 ya. Negatif 11. Negatif 11 sama dengan 0. Nih, jadi seperti ini. Ya, jadi nanti tergantung apa yang ditanyakan. Kalau ditanyakan dia dalam soal seperti ini, ya tinggal seperti ini. Tapi nanti kalau misalnya ditanyakan dalam bentuk, ini udah selesai sebenarnya ya, tapi tergantung nanti apa yang ditanyakan. Saya ini memberikan opsi seperti ini udah betul. Kalau misalnya nanti ditanya dalam bentuk Y, ya berarti ini bisa kita buat menjadi 2Y, pindah ruaskan dengan yang lain-lainnya. 2Y sama dengan pindah ruas X negatif X, pindah ruas negatif 11 menjadi plus 11, maka Y sama dengan negatif X per 2 ditambah dengan 11 per 2. Ini juga boleh ya, atau ini dibuat seperti ini, negatif 1 per 2 X ditambah 11 per 2. Ini juga boleh. Atau lagi kalau yang ditanya nanti dalam bentuk X ya, berarti kita mengerjakannya X sama dengan, ya tergantung apa yang ditanya nanti. Kalau misalnya yang ditanya dalam bentuk Y, maka kerjakan dia seperti ini. Nanti kalau yang ditanya dia dalam bentuk X, maka bisa kita pindah ruaskan semuanya yang tidak ada X-nya. Berarti negatif 2Y ditambah dengan 11. Bentuk seperti ini juga boleh. Jadi opsi-opsi untuk soal pilihan ganda ya, untuk kalau nanti soalnya dalam bentuk pilihan ganda itu tergantung kita lihat bentuk dari opsinya, bentuk dari pilihannya ya. Jadi ini saya berikan opsi, ini seperti ini boleh, seperti ini pun boleh, dan seperti ini pun boleh. Oke ya, ini soal untuk nomor 4. Nah, untuk soal yang kelima, hasil translasi P 2,3 oleh translasi T1 sama dengan 31 dilanjutkan oleh T2 sama dengan negatif 22 adalah, maka perhatikan ini dia soal ini dia translasinya 2 kali ya, maka ini ditranslasikan 2 kali. Bagaimana cara menjawabnya ini kalau translasinya ada 2 kali seperti ini ya? Ya, maka cara menjawabnya ini adalah tetap menggunakan rumus yang awal, berarti ini X aksen Y aksen, ini sama dengan XY ya ditambah dengan AB. Lihat ya, ini adalah hasil P aksen sama dengan ini adalah P ditambah dengan translasi. Nah, ini kalau dia translasinya hanya 1 kali, maka di sininya P aksen saja ya. Tetapi kalau nanti soal seperti ini kan T-nya 2 kali, ditranslasikan sebanyak 2 kali. Maka di sini bisa kita tambahkan T1 ditambah dengan translasi yang kedua, dan di sini menjadi double aksen. Ya, maka dia jadi P double aksen sama dengan P ditambah T1 ditambah dengan T2. Ya, kemudian tinggal kita masukkan saja ini angka P-nya ini adalah 23 ditambah dengan translasi pertama itu 31, translasi yang kedua itu adalah negatif 22. Nah, tinggal kita jumlahkan, ini hasilnya ini sama dengan
3 ya, 2 ditambah 3 ditambah negatif 2 itu hasilnya 3. 3 ditambah 1 4 ditambah dengan 2 6 ya. Jadi hasilnya yang kita peroleh untuk bayangannya 2 kali sama dengan ya, sama dengan 3,6. Jadi seperti ini ya. Oke. Untuk soal yang keenam ini adalah jika diketahui titik A negatif 1, negatif 3 ditranslasikan oleh T1 sama dengan A negatif 4, dilanjutkan translasi oleh T2 sama dengan 1B, menghasilkan titik double aksen A 1, negatif 2. Berapakah hasil A dikurang 2B? Ya, jadi ini bentuk ini diperhatikan lagi. Berarti dia sama seperti ini double aksen ya. Berarti dia A seperti ini sama dengan A ditambah T1 ditambah dengan T2. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Kalau A aksennya, A double aksennya 1 negatif 2, kemudian A nya sama dengan negatif 1 negatif 3 ditambah dengan T translasi pertama itu A min 4, kemudian translasi kedua itu sama dengan 1 min B ya. Ini tinggal kita jumlahkan saja, berarti ini sama dengan 1 negatif 2, ini sama dengan, tinggal jumlahkan, berarti ini negatif 1 ditambah A ditambah 1 habis ya, ini tinggal A ya. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 4 berarti negatif 7 ditambah dengan B, ini berarti negatif 7B. Negatif 7 ditambah B ya, ini menjadi negatif 7 ditambah B. Nih seperti ini. Nah, perhatikan yang ditanya itu berapakah hasil A dikurang 2B. Maka itu yang harus kita cari berapakah nilai A-nya dan berapakah nilai B-nya, supaya nanti bisa kita cari hasil A dikurang dengan 2B-nya ya. Bagaimana caranya? Lihat ini ya, lihat ini, perhatikan ini satu, kita samakan saja ini sama elemen seletak ya waktu kita di matrik itu. Berarti ini kita bisa buat satu ini udah sama dengan A ya, maka ini bisa kita balik, berarti A ini sama dengan 1. Kita peroleh A nya sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua, negatif 2 sama dengan negatif 7 ditambah dengan B. Berarti ini bisa kita buat negatif 2 pindah ruas 7 sama dengan B. Maka ini sama dengan negatif 2 ditambah 7 itu 5 ya, sama dengan B. Maka ini kita peroleh B sama dengan 5. Ya udah, sampai sini tinggal kita masukkan saja ke soal yang ditanyakan. Yang ditanyakan tadi adalah A min 2B. Berapakah nilai A min 2B? Kita gantikan A nya itu sama dengan A nya sama dengan 1 dikurang dengan 2, B nya sama dengan 5. Oke, kita peroleh ini 1 dikurang 10, maka diperoleh sama dengan negatif 1 dikurang 10 negatif 9 ya. Nah, inilah bentuk-bentuk soal ya, soal-soal translasi. Mudah-mudahan mudah dipahami dan mudah untuk dimengerti ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.